Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang beberapa tokoh yang ada di sekeliling Yesus yang jarang dibicarakan. Tapi mereka punya dampak signifikan untuk kelahiran Tuhan, mempersiapkan segala sesuatu sebelum Tuhan hadir di tengah-tengah dunia. Tokoh yang satu ini namanya Elisabet. Katakan kanan kiri Anda Elisabet. Lukas 1 ayat 11 sampai yang ke-17. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." 17, ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Bapak Ibu Saudara, Elisabet adalah seorang wanita di Alkitab ya, yang kita mengenalnya sebagai istri dari Imam Sakaria, ibu dari Yohanes Pembaptis. Ya, dan wanita ini adalah seorang yang unik karena dia berasal dari keturunan Harun, dari keluarga imam yang dihormati di tradisi Yahudi hari itu. Dan Elisabet itu menggambarkan, Alkitab itu menggambarkan Elisabet itu sebagai seorang wanita yang hidup benar dan taat di hadapan Tuhan dan menjalankan segala perintah dan ketetapan yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Dan yang luar biasa adalah dia menanti dari satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya bersama dengan Sakaria. Sampai umurnya lanjut, sampai lanjut usia. Dan di tengah-tengah penantiannya ternyata dia tetap dalam kondisi yang mandul. Dia nggak punya anak, Bapak Ibu Saudara. Jadi tahukah Elisabet itu adalah seseorang yang menerima janji Tuhan lama sekali dalam hidupnya. Ya, dia menerima janji Tuhan lama sekali. Coba Anda bayangkan dalam hidup ini. Waktu kita mengalami Natal dan kita merayakan Natal hari ini. Pertanyaannya adalah, ada orang-orang yang datang merayakan Natal dengan celebration dan sukacitanya bersama dengan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang datang dan merayakan Natal, mungkin juga tidak datang dengan semua permasalahan yang langsung selesai dalam hidupnya. Ada orang-orang yang datang yang mungkin Anda dalam kondisi yang terjepit hari ini. Ada orang-orang yang datang sekedar karena ini tanggal 25 dan kita merayakan Natal di gereja. Ada orang-orang yang datang yang mungkin punya permasalahan di masa lalu, di tahun lalu Anda merayakan Natal. Dan Anda masuk di Natal tahun ini, permasalahan itu ternyata juga enggak langsung hilang. Bahkan Anda datang mungkin dengan kondisi yang sama. Anda bisa membayangkan enggak? Kalau seandainya Elisabet dan Sakaria hidup di masa sekarang. Mungkin dia pun mengalami sebuah penantian yang tidak kalah panjang dengan Anda. Dia mengalami menanti janji Tuhan lama banget. Sampai usianya tua. Ya, dan dalam usia penantian itu dia hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi dia mengalami kenyataan pahit. Ternyata Elisabetnya itu mandul, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini mari kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Ternyata yang namanya percaya itu selalu dekat dengan kata menanti. Ya, kalau orang berkata, "Aku percaya kepada Tuhan." Ya, itu adalah suatu keputusan kita untuk mengikut Tuhan. Dan sejak hari itu dengan iman kita tahu Tuhan menyelamatkan kita. Dan sejak hari itu kita tahu dengan iman masa depan kita di tangan Tuhan. Sejak hari itu kita tahu dengan iman Tuhan campur tangan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Sejak hari itu juga dengan iman kita berkata kepada Tuhan, Tuhanlah kekuatanku dan sumber dari segala sesuatunya.
Tetapi ketika Anda keluar dan menjalani kehidupan Anda sehari-hari, ternyata kita ketemu dengan satu kata ini yang namanya menanti, Bapak Ibu Saudara. Dan ini terjadi di hidup semua orang yang ada di sekeliling kita. Jadi hari ini, bisakah kita melihat Elisabet itu juga mengalami hal yang sama. Dia menanti dan di balik penantian panjangnya, ternyata dia nggak sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Jadi tahukah orang yang percaya, kalau dia berjumpa dengan penantian, kita harus tahu penantian kita itu nggak sia-sia. Kalau orang yang menanti, tapi dia nggak punya dasar untuk percaya, maka siap-siaplah untuk kecewa. Orang yang menanti, tapi dia nggak punya dasar apa yang dia nantikan bersama dengan Tuhan, percayalah di situ kita siap-siap untuk kecewa. Karena kita nggak punya dasar siapa yang kita ikuti. Kita nggak punya dasar siapa yang kita kenal. Tapi waktu kita menanti, dan kita tahu dasar penantian kita adalah Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Cepat atau lambat, soon or later, pasti kemenangan Tuhan ada dalam hidup kita. Pasti sesuatu yang baik Tuhan wariskan di dalam hidup ini. Karena mengikut Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan hal yang sama juga terjadi pada seseorang yang namanya Elisabet ini, Bapak Ibu Saudara. Anda bisa lihat Lukas pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jadi Anda bisa membayangkan mereka memilih setia. Meskipun doa-doa mereka belum terjawab selama bertahun-tahun. Mereka memilih menanti, setia, percaya, meskipun dia nggak lihat apa-apa hari itu. Nah pertanyaannya ini adalah sebuah tantangan untuk setiap kita. Ada orang-orang yang percaya, tapi percaya yang ngawur, nggak ada dasar. Akhirnya berujung pada kekecewaan. Tapi ada orang yang percaya, dan dia punya dasar yang benar atas apa yang dia percaya itu. Mungkin dia tetap sama-sama menanti, tapi penantiannya pasti akan berujung dengan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Jadi kita perlu tahu bahwa ketika kita diizinkan Tuhan untuk menanti, penantian itu seperti ujian iman di dalam hidup ini. Seperti sebuah proses di mana kita ini sedang otot-ototan dengan dunia. Ya, tentang mana yang kita percayai. Keadaan di sekeliling kita yang coba mendakwa kita dan membenarkan situasi kita. Atau kepercayaan iman kita yang berani percaya bahwa di dalam Tuhan, aku tahu keadaan sekelilingku tidak baik-baik saja. Tapi aku tahu ketika aku berjalan dalam kesetiaan ini, akan ada waktunya segala sesuatu di sekelilingku ini akan jatuh tempo. Dan itu akan menjadi sebuah lompatan besar bersama dengan Tuhan. Elisabet juga mengalami hal yang sama. Anda tahu di dalam tradisi Yahudi pada saat itu, seorang wanita yang tidak memiliki anak, itu dianggap sebagai seorang wanita yang tidak berharga, Bapak Ibu Saudara. Sudah tahu karena zaman itu ini bukan hanya tentang masalah pribadi, tetapi ini bicara tentang status sosial, ya, bicara tentang status sosial dan posisinya cerminan gambaran kehidupan spiritual dari seseorang. Ya, di dalam Mazmur 127 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi anak-anak itu dianggap sebagai warisan Tuhan. Ya, dan mereka yang mandul, mereka dianggap tidak punya warisan dan tidak punya upah di hadapan Tuhan. Jadi hari itu di sisi yang lain Elisabet ini dia hidup dengan perasaan malu. Dia hidup dengan perasaan negatif. Dia hidup dengan pandangan orang di sekelilingnya, dengan cara pandang yang ada di sekelilingnya hari itu. Dan di tengah-tengah semua dakwaan dan semua orang yang ada di sekelilingnya hari itu, Elisabet memilih untuk percaya dengan imannya. Untuk percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik di dalam hidupnya. Pernah nggak dalam hidup kita mengalami situasi yang demikian? Menanti lama sekali. Dan sudah lama nggak ada hasilnya, Bapak Ibu Saudara.
Dan waktu nggak ada hasilnya, orang lain, situasi, keadaan di sekeliling kita mulai kontra dengan apa yang sedang kita nantikan. Mulai mempertanyakan penantian-penantian kita bersama dengan Tuhan. Dan ini adalah sebuah kehidupan yang sangat capek dan melelahkan Bapak Ibu Saudara. Tapi yang luar biasa adalah Anda tahu sebuah kalimat yang sederhana. Elizabeth itu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sederhana. Saudara. Jadi Elizabeth ini menjalani penantian bukan menjalani waktunya dengan pasif. Tapi dia menjalani waktunya dengan setia. Walaupun dia nggak tahu kapan buah dari penantiannya itu akan terjadi. Dan inilah ujian kekristenan. Ujian kita sebagai orang percaya. Saya berdoa hari ini ketika Anda datang ke rumah Tuhan merayakan Natal. Tidak semua tidak semua doa kita punya jawabannya sepanjang tahun ini. Ada doa-doa yang sedang terjawab. Ada tantangan-tantangan yang diurai oleh Tuhan. Tetapi kita juga tahu ada doa-doa yang sedang on proses. Ada tantangan-tantangan yang tidak langsung selesai. Bahkan ada tantangan-tantangan yang Anda menantinya nggak tahu sampai kapan. Tapi pertanyaannya adalah ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Kita memilih menanti dengan pasif dan menyerah. Atau kita memilih untuk menanti dengan aktif. Oke, kita menanti dengan aktif dan terus setia melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dan di sanalah Tuhan mengizinkan untuk iman kita bertumbuh. Iman kita dilatih, iman kita mengenal Tuhan. Ya kalau Anda perhatikan kata benar di ayat yang ke-6 itu dari kata kalaos. Yang artinya adalah menggambarkan sebuah ketaatan total kepada Tuhan yang melewati masa waktu. Ya, jadi Elizabeth hidup benar itu bukan sebuah mission statement. Tapi sebuah kehidupan yang dia jalani total bersama dengan Tuhan. Melewati sebuah masa hidup. Mulai dari muda sampai dia tua bersama dengan Tuhan. Bayangkan sama seperti seorang petani yang Anda tanam sesuatu Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda tanam sesuatu, ya terus disirami, ya terus dipupui. Setiap hari dari kecil terus dipupui sampai jadi pohon. Dan untuk melewatinya bertahun-tahun. Dan setelah bertahun-tahun orang itu berharap buah dari pohonnya. Ketika sudah bertahun-tahun ternyata dia masih menunggu pohon itu berbuah. Kadang-kadang capek. Kadang-kadang ini sesuatu yang melelahkan. Tapi justru disinilah. Ya, inilah tantangan untuk Tuhan itu berurusan dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, seseorang seringkali tumbang di dalam perjalanan hidupnya. Justru dalam suasana-suasana yang seperti ini. Ya kalau mengetahui Yesus Kristus adalah Tuhan, kita semua tahu. Kalau mengetahui dia Allah yang sempurna yang memberkati hidup kita, kita bisa declare dan kita semua tahu itu. Tapi waktu kita menjalani Allah yang sempurna itu, harus kita nantikan untuk sesuatu yang Anda harapkan. Di situ masalah besar terjadi. Di situ banyak orang tumbang. Di situ banyak orang kecewa. Di situ kita menginginkan jawaban yang cepat. Ya tapi problemnya seringkali Tuhan tidak bekerja menurut jadwal kita bukan? Ya problemnya Tuhan gak bekerja menurut agenda kita. Problemnya justru penantian itu sendiri adalah sebuah kesempatan Bapak Ibu. Untuk mempercayai bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar. Jadi hari ini saya ingin taruh sebuah prinsip yang sederhana. Waktu Anda punya kesempatan untuk menanti, jangan sakit hati. Waktu Anda punya kesempatan untuk menanti, jangan terburu-buru punya asumsi. Waktu Anda punya kesempatan untuk menanti, jangan terburu-buru untuk menyerah. Waktu Anda punya kesempatan untuk menanti, justru pakailah kesempatan itu. Untuk Anda aktif bertumbuh, aktif hidup benar, aktif memilih sesuatu yang benar. Yang harus terus kita pilih untuk kita mengalami sebuah pertumbuhan bersama dengan Tuhan. Dan itu adalah sebuah kesempatan untuk Tuhan di balik layar. Untuk Tuhan itu bekerja di balik layar. Ya, untuk Tuhan itu bekerja di balik layar dengan semua situasi yang terjadi. Ternyata waktu kita menanti, Tuhan sedang upgrade kapasitas iman kita. Tuhan sedang melatih kepercayaan kita. Tuhan sedang mengajar kita untuk mengasihi sesuatu yang ada di tangan kita. Bukan hanya menunggu apa yang sedang kita nantikan bersama dengan Tuhan. Dan di titik itulah kita belajar bahwa Ibu Saudara. Ternyata ketika nanti sampai di hasil akhirnya. Bukan tentang hasil akhirnya saja. Tetapi tentang perjalanan menuju hasil akhir itulah. Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat di sana.
Dan kalau Anda perhatikan, Lukas 1 ayat 8 sampai yang ke-10, Anda perhatikan nih. Lukas 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Anda perhatikan nih. Jadi yang dilakukan Sakaria itu adalah tugas keimaman. Ini adalah penugasan untuk melayani Tuhan untuk kepentingan Israel. Jadi yang namanya Sakaria ini masuk ke bait Allah bukan berdoa untuk dirinya sendiri. Dia masuk bait Allah karena tugas. Dia masuk bait Allah karena dia harus menyelesaikan posisinya sebagai seorang imam yang masuk ke bait Allah demi seluruh orang Israel. Jadi sama seperti seseorang yang bekerja ke kantor seperti biasanya untuk kepentingan perusahaannya. Kurang lebih begitu. Oh ya saudara. Dalam konteks Sakaria pergi ke rumah Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, menjadi wakil untuk orang Israel datang di rumah Tuhan pada saat itu. Sudah tahu di tengah-tengah situasi yang seperti ini, ayat yang 9 dikatakan, sebab ketika diundi sebagaimana mestinya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke bait suci dan membakar ukupan di situ. Jadi ini adalah sesuatu yang terjadi seperti lazimnya. Ini adalah sesuatu yang terjadi dengan normal, tanpa ekspektasi apapun. Dia jalani hidupnya dengan semua tanggung jawab yang dia miliki hari itu. Tetapi ternyata di balik semua yang sedang terjadi hari itu, Tuhan itu bekerja dengan tidak terduga pada saat itu. Anda lihat ayat yang ke-10. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan, kata Alkitab. Jadi orang lain sedang nungguin dia, saudara. Dan Sakaria ini sedang bekerja untuk kepentingan orang Israel pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara berpikir? Kadang-kadang kita nunggu-nunggu, berharap-berharap, betul? Menginginkan sesuatu, belajar untuk percaya di sana. Ya, ternyata saat kita lagi gak mikirin, saat kita kadang-kadang udahlah aku sudah let go. Aku sudah legowo hatinya. Sudah percaya, aku berserah saja ke tangan Tuhan. Di saat Anda gak mikirin apa-apa, ternyata justru di sana buah-buah ketaatan kita muncul. Saudara, apa yang Tuhan sedang kerjakan sih sebetulnya? Yang Tuhan kerjakan hari itu, Tuhan sedang melatih kita. Supaya orientasi kita bukan sekedar tentang orientasi kita bukan sekedar tentang apa yang Anda doakan. Tapi orientasi kita adalah supaya rasa percaya kita kepada Tuhan itu menjadi sebuah kebiasaan yang sudah Anda hidupi setiap hari. Sampai keseharian Anda dengan kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan itu seperti sebuah kebiasaan. Seperti sebuah habit, sesuatu yang baru yang Tuhan sedang bangun di dalam hidup kita. Dan pada saat itu terjadi, ternyata justru di sanalah Tuhan menemukan hidup kita bersepakat dengan Tuhan. Dan di titik ini, ternyata kalau Anda perhatikan setelah peristiwa itu malaikat Gabriel muncul bukan? Malaikat Gabriel muncul dan berkata, hei nanti kamu akan punya anak dan kamu akan menamai anak itu Yohanes Pembaptis. Dan bukan hanya punya seorang bayi Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam nubuatan Maliaki 3 dikatakan, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ya, jadi dan Tuhan ingin supaya kita ini nubuatan itu mengatakan Tuhan akan mengutus seorang Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Jadi ternyata anak yang lahir dari tangan seorang Sakaria ini bukan hanya bayi yang dia rindukan ya untuk dia jadi seorang papa semata-mata. Bukan hanya bayi yang dia rindukan untuk jadi seorang mama semata-mata. Tetapi ternyata Tuhan izinkan mereka bukan hanya dapat seorang bayi supaya mereka bisa jadi papa, bisa jadi mama. Bukan hanya itu. Tetapi lebih melampaui apa yang mereka pikirkan. Ternyata bayi itu dipakai Tuhan untuk perkara mulia. Mempersiapkan Natal di hari-hari sebelumnya. Mempersiapkan jalan pembuka untuk Yesus lahir di tengah-tengah dunia. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata hari itu kita mendapati jawaban doa dari Elisabeth. Itu melampaui kebutuhan pribadinya. Saudara, itulah Tuhan di hidup kita. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, tahukah kadang-kadang kita ini bisa asumsi dengan Tuhan. Kita capek menanti Tuhan. Kita lelah menantikan sesuatu.
yang kadang-kadang nggak tahu kapan kita selesai. Tapi begitu Anda belajar untuk percaya bahwa jadwal kita itu beda dengan jadwal Tuhan. Berapa banyak di antara kita justru kita mendapati ternyata Tuhan bekerja melampaui apa yang kita pikirkan. Melampaui apa yang Anda doakan. Melampaui apa yang Anda harapkan. Ternyata Tuhan bekerja di sana dan mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita. Dan di titik itulah ternyata lahir seorang nabi besar yang memainkan peran besar sebelum Yesus itu dilahirkan. Jadi hari ini satu sisi kita merayakan Natal. Tapi di lain sisi sebuah tantangan untuk percaya. Ketika Anda berani menyerahkan yang satu, di sana mungkin butuh iman untuk menanti. Tapi di waktu yang sama, di balik penantian dan iman kita bersama dengan Tuhan, ternyata Tuhan itu sediakan sesuatu yang gak pernah kita pikirkan. Tuhan sediakan sesuatu yang kita sendiri harapan kita gak sampai di situ. Tapi Tuhan izinkan melampaui. Bapak Ibu Saudara, melampaui itu dua konotasi. Melampaui dalam artian melampaui lebih dari apa yang kita harapkan. Tetapi juga sebuah tantangan melampaui jika ternyata jawaban Tuhan itu berbeda dari jawaban kita. Kata melampaui di sini bukan hanya sekedar kita mendapatkan lebih dari apa yang kita mau. Tapi kata melampaui di sini jangan-jangan kita juga mendapatkan lebih dari apa yang kita mau. Tapi beda dengan keinginan kita. Jadi Tuhan itu pasti jawab doa. Dan jawaban doa pasti melampaui keinginan kita. Melampaui keinginan hati kita. Mengenai melampaui itu Anda mendapatkan lebih dari apa yang Anda mau. Atau melampaui dalam konteks ternyata Anda dijawab tidak sama dengan apa yang Anda harapkan. Tapi sesungguhnya apapun jawabannya dari Tuhan, itu melampaui apa yang kita pikirkan. Dan itu Tuhan, ketika dia bekerja dalam hidup kita, maka dia akan melakukan sesuatu yang melampaui pikiran kita. Yang melampaui cara pandang kita. Yang melampaui apa yang pernah kita pikirkan. Dan saking melampauinya, kadang-kadang sama dengan harapan kita, bahkan melebihi. Ya contohnya Anda ingin pekerjaan tertentu di proyek tertentu. Ternyata Tuhan kasih bukan hanya pekerjaan itu. Tapi sampai proyek-proyek berikutnya Tuhan kasih. Itu melampaui apa yang kita doakan. Tapi ada waktu-waktu di mana Anda berdoa untuk satu proyek tertentu. Tetapi yang Tuhan kasih bukan proyek itu. Tetapi dibuka pintu yang lain yang kita gak pernah pikirkan. Dan mungkin bisa menyenangkan, bisa gak menyenangkan. Dan waktu itu terjadi, kadang-kadang cara pandang kita bisa beda dengan cara pandang Tuhan. Dan disinilah otak kita kadang-kadang bisa konslet Bapak Ibu. Di titik inilah kadang-kadang kita gak bisa terima. Gak bisa terima dengan semua situasi. Gak bisa terima dengan keadaan yang hari-hari ini langsung kita terima. Gak bisa terima dengan keputusan Tuhan yang hari itu terjadi dalam hidup kita. Gak bisa terima dengan penantian yang begitu panjang yang berakhir dengan sesuatu yang tidak sama dengan harapan kita. Kadang-kadang kita gak bisa terima. Tapi pertanyaannya adalah apakah Tuhan gak jawab doa? Tuhan tetap jawab doa. Bukan hanya menjawab doa. Dia menjawab doa melampaui pikiran kita. Ya, melampaui pikiran kita. Karena dia Tuhan. Kenapa saya katakan melampaui? Karena jika jawaban itu gak sesuai dengan harapan kita. Bukan berarti itu adalah jawaban yang buruk, bukan? Bukan itu jawaban yang buruk. Tetapi justru itu adalah jawaban yang terbaik yang mungkin hari itu. Kita belum bisa menyadarinya. Yang mungkin hari itu kita belum bisa mengerti. Yang mungkin hari itu kita belum bisa paham apa sih maksud Tuhan. Aku ini berharap dengan situasi yang demikian. Kok Tuhan kasih hidupku dengan cara yang demikian. Aku berharap nunggu begitu lama dengan harapan yang seperti ini. Kok hasilnya begini, kok hasilnya beda. Di pikiran kita, kita berkata Tuhan gak adil. Tuhan gak sama dengan harapan kita. Di pikiran Tuhan, Tuhan berkata enggak nak, aku adil. Aku berikan yang terbaik. Aku memberikan melampaui yang kau pikirkan. Hanya matamu belum bisa melihat bahwa yang kuberikan itu melampaui yang kau pikirkan. Nah di titik inilah Tuhan sedang mengajar hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Di titik inilah Tuhan sedang ngajarin kita. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, maka di titik itulah titik di mana kita berserah. Segala yang terbaik Tuhan izinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan itu melahirkan kemenangan yang ujungnya besar.
di dalam hidup kita lewat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Entah kita merasakannya hari ini atau kita akan mensyukurinya. Setelah sekian tahun waktu berlalu, Anda tengok ke belakang dan Anda berkata, untung ya ternyata Tuhan buat keputusan yang seperti ini. Anda berjalan sekian waktu, untung ya ternyata Tuhan kasih peristiwa ini terjadi dalam hidupku. Dan kita baru menyadarinya, mungkin time frame kita dengan time frame-nya Tuhan itu beda. Time frame Tuhan bisa lihat jauh dari hari itu. Time frame kita hanya lihat hari itu dan kita kecewa. Waktu kita sampai di time frame-nya Tuhan, kita baru menyadari, oh iya ya, ternyata Tuhan sudah lihat duluan. Dan waktu itu aku tidak melihatnya. Dan ternyata Tuhan memberi jawaban melampaui pemikiran kita. Saudara, itu Tuhan untuk kita. Dan hal itu terjadi di dalam kehidupan seseorang yang namanya Elisabeth ini. Elisabeth tinggal dalam sebuah kondisi di mana dia menanti. Dia berpikir tahun berikutnya ini pasti. Dia menanti. Dia berpikir tahun berikutnya lagi. Ini adalah waktu yang baik. Dia menanti lagi. Dia berpikir tahun berikutnya lagi. Dia menanti lagi. Ternyata setelah penantian dan berproses dalam penantian. Tetap gak keluar. Tetap dia dalam posisi yang mandul. Di titik ini time frame Elisabeth itu beda dengan time frame-nya Tuhan. Kalau dia menggunakan time frame-nya dia sendiri. Oke? Kalau dia gunakan time frame-nya dia sendiri. Dia akan berkata, Tuhan kenapa kok aku gak diurapi? Tuhan kenapa kok aku gak disertai? Tuhan kenapa kok masalahku yang satu ini gak selesai? Tuhan kenapa kok justru keadaannya makin memburuk? Bukankah aku mencoba sesuatu yang baik? Tuhan kenapa kok aku sudah berusaha? Tapi dari waktu ke waktu kok gak selesai-selesai. Dan kita capek dengan semua itu. Itu time frame kita. Tapi ternyata Tuhan punya time frame yang beda dengan kita. Waktu kita terus setia menjalani. Terus setia menjalani. Sampai suatu ketika kita sampai di time frame-nya Tuhan. Dan ketika kita sampai di sana kita akan sadar. Oh iya ya. Untung ya hari itu kejadiannya begini dan sebagainya. Karena hari itu kita ada di dalam time frame yang sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah kehidupan. Dan di dalam semua perbedaan time frame ini, satu yang kita butuhkan. Apakah kita berani percaya bahwa dia hadir di hidup kita? That's it. Hanya itu Bapak Ibu. Apakah kita berani percaya bahwa dia masa depan kita? Apakah kita berani percaya bahwa dia bekerja di balik layar atas semua situasi yang hari ini sedang terjadi? Apakah kita berani percaya bahwa Tuhan sedang menuntun step by step masa depanku ini bersama dengan Tuhan? Dan di titik inilah ya kuncinya satu. Apakah kita mempercayai Tuhan untuk berproses bersama dengan Tuhan di semua perjalanan hidup kita dengan Tuhan? Anda bisa membayangkan, ya Elisabeth itu gak tahu kapan Tuhan berikan. Elisabeth juga gak tahu bagaimana cara Tuhan memberikannya. Tapi yang dia tahu adalah dia memutuskan untuk percaya. Elisabeth menunggu lama sekali. Dan itu memancing dia untuk jadi seseorang yang menyerah. Udahlah gak usah pakai Tuhan-Tuhanan. Gitu Bapak Ibu Saudara. Udahlah gak usah terlalu rohani. Toh terlalu rohani. Ujung-ujungnya juga begini kok. Udahlah gak usah mikirin. Ya tentang baik atau enggak baik. Jalani aja. Toh ikut Tuhan modalnya juga semua orang lakukan yang begini kok. Akhirnya kita sama-sama jadi orang Kristen. Tapi kekristenan kita murahan. Kita enggak berani berdiri di atas kebenaran. Kita enggak berani hidup dengan nilai yang clear. Tentang sesuatu yang seharusnya kita pilih. Walaupun saat kita memilihnya kita harus menanti. Dan saat menanti, satu kata yang harus ada di hati kita adalah, aku mau percaya bersama dengan Tuhan. Dan itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Di titik inilah seringkali kita goyang. Di titik inilah seringkali muncul sebuah pertanyaan, Tuhan sampai kapan ya? Kok jawaban doa yang satu ini gak nyampe-nyampe? Tuhan sampai kapan ya? Kok time frameku sama time frame Tuhan gak ketemu? Tuhan sampai kapan ya situasi ini akan berakhir? Tuhan aku butuh hikmat-Mu untuk keluar dari keadaan ini. Kasih aku hikmat-Mu. Kok sampai titik ini aku seperti gak ketemu dengan hikmat Tuhan. Kadang-kadang itu melelahkan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Tapi justru di titik-titik seperti itulah Tuhan sedang bekerja di balik layar. Jangan-jangan dia sedang menantang kita mendekat kepada Tuhan.
supaya hikmat-hikmat Tuhan terbuka. Jangan-jangan Tuhan sedang menantang Anda untuk ada di tempat itu, gak kemana-mana dulu. Supaya Anda belajar mencintai apa yang ada di tangan Anda hari itu. Jangan-jangan Tuhan izinkan Anda tidak diberi jawaban yang Anda harapkan sesaat untuk saat itu. Karena Tuhan sedang prepare hidup Anda dan menata blank spot yang harus kita bangun dalam hidup seseorang. Sampai di titik di mana Tuhan siap dengan kapasitas berikutnya bersama dengan kita. Dan ketika semuanya ini berproses, Bapak Ibu Saudara, kalau mata kita hanya kepada kapan Tuhan, maka kita gak bisa melihat bagaimana Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Tapi kalau mata kita kepada Tuhan, aku percaya. Dan karena aku percaya, sejak hari ini, aku memilih untuk tetap aktif melakukan apa yang seharusnya aku lakukan bersama dengan Tuhan. Sudah di titik itulah, sama-sama belum ada jawabannya. Tapi orang-orang akan menjalani kehidupan yang belum ada jawaban dengan cara yang berbeda. Sama-sama punya masalah. Sama-sama punya sesuatu ruangan yang belum selesai dia jalani bersama dengan Tuhan. Tetapi yang satu menjalani dengan sembarangan. Karena dia meremehkan atau dia capek dengan semua kehidupan. Yang satu dia menjalani dengan aktif. Karena dia tahu time frame-nya beda dengan time frame-nya Tuhan. Tapi dia memilih untuk percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara. Ya, Elisabeth ini seseorang yang melakukan sebuah penantian dengan tidak sia-sia. Beberapa poin yang saya mau siarkan untuk Anda. Yang pertama apa? Yang pertama adalah satu, yuk sama-sama jalani hari-hari hidup Anda. Seolah-olah ini adalah pasal terakhir dari hidup kita. Itulah kehidupan. Hari ini saya berdoa, pakai Natal ini menjadi sebuah tempat untuk mengizinkan diri kita sendiri berkata, Tuhan, aku mau jalani hidupku ini seolah-olah setiap hari aku menulis pasal terakhir dalam hidupku. Saudara, ada satu tokoh di Alkitab namanya Samson. Samson itu adalah pria yang dipilih Tuhan, nasir Allah, dipilih spesial sejak dari kandungan. Sama seperti Yesus di kandungan Maria. Dan satu-satunya hanya Samuel. Hanya Simson. Diberitahu nggak boleh minum anggur. Ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu dan sebagainya. Tapi Anda tahu di masa mudanya Samson langgar semua Bapak Ibu. Dilanggar semuanya. Dilompatin, dilanggar semua, ditabrak semua. Dia hidup dengan emosinya. Dia hidup tanpa pengendalian diri. Dia hidup nggak punya kontrol. Dia hidup dengan melakukan apa yang dia inginkan. Gak peduli kata orang, gak peduli kata Tuhan, gak peduli kata situasi. Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Sampai suatu ketika Tuhan izinkan lewat sebuah proses, Tuhan lakukan banyak hal. Tapi sampai suatu ketika Tuhan izinkan dipukul pada satu area tertentu. Sampai dia betul-betul gak bisa bergerak. Matanya dibutakan, Anda ingat ceritanya bukan? Matanya dibutakan. Rambutnya dicukur habis karena rambut adalah kekuatannya hari itu sebagai karunia Tuhan. Sampai akhirnya dia dipenjara. Seorang Samson yang sekali pukul ratusan orang Filistin mati. Ketemu dengan singa beruang, dirobek-robek semuanya. Tiba-tiba hari itu dia gak punya kekuatan. Dibutakan, diikat dan suruh giling di penggilingan. Siang dan malam dari waktu ke waktu. Anda tahu? Ternyata waktu di mana Samson sedang dibutakan. Dia ada dalam penggilingan itu. Tuhan sedang berurusan dengan dia. Tuhan membentuk hidupnya. Tuhan bekerja dalam hidupnya. Terus dia membentuk hidupnya. Mengingatkan area-area yang seharusnya dia mengalami perubahan. Masa di mana Samson mengalami pemulihan bersama dengan Tuhan. Bukan di masa-masa yang baik. Justru di masa-masa dia buta. Di masa-masa dia di penjara. Di masa-masa dia sengsara. Di masa-masa dia ada dalam penggilingan dan tidak ada fasilitas sama sekali. Tapi di masa-masa seperti itu adalah masa di mana Samson menanti. Tapi menanti sambil dia menulis pasal-pasal terakhir dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ada dalam sebuah kesempatan untuk menanti sesuatu bersama dengan Tuhan, ingat satu hal ini. Hiduplah seolah-olah hari itu adalah pasal terakhir Anda bersama dengan Tuhan. Kita nggak langsung terima jawaban doa. Kita nggak langsung masalah kita selesai. Kita nggak langsung apa yang kita harapkan sama dengan apa yang Tuhan akan lakukan. Tetapi satu hal, kalau semuanya itu belum ada,
hiduplah seolah-olah itu pasal terakhir dari hidup kita. Sehingga kita akan melakukan yang terbaik yang jadi bagian kita waktu kita hidup. Kita menanti, tapi bukan menanti dengan pasrah. Tapi menanti dengan aktif mengasihi Tuhan dan hidup benar bersama dengan Dia. Yuk sama-sama izinkan yang kedua adalah izinkan Tuhan bekerja sesuai dengan rencananya yang terbaik. Izinkan Dia bekerja, Bapak Ibu. Ya, izinkan Dia bekerja. Kalau Dia sedang bekerja, kadang-kadang rasanya nggak selalu enak untuk kita, bukan? Kalau Dia sedang bekerja, artinya jangan-jangan Anda sedang dibentuk. Kalau Dia sedang bekerja, jangan-jangan karaktermu sedang dipoles sama Tuhan. Kalau Dia sedang bekerja, jangan-jangan hatimu sedang diluruskan di hadapan Tuhan. Kalau Dia sedang bekerja, jangan-jangan Dia sedang mencuri perhatian kita untuk kita shifting ke jalan-jalan yang tidak seharusnya kita lewati hari itu. Tapi prinsipnya adalah jangan ngotot dengan Tuhan. Izinkan Dia bekerja dan jalani hari-hari Anda seolah-olah itu adalah pasal terakhir dari hidup kita. Kenapa? Karena jawaban doa akan selalu melampaui harapan kita. Jawaban doa akan selalu melampaui harapan kita. Karena itu datang ke hadirat Tuhan. Dan jangan menjadi orang-orang yang menyerah. Pilihlah untuk percaya walaupun Anda belum melihat hasilnya. Pilihlah untuk percaya walaupun melewati sebuah proses di mana Tuhan sedang bekerja di balik layar. Semuanya saya undang bangkit berdiri sama-sama. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Anda ingat Elisabeth di dalam kandungannya. Dia ketemu dengan bayi Yesus. Ya, dengan Maria. Di cerita yang lain, Alkitab berkata bayi itu meloncat kegirangan. Ya, apa yang dilakukan Elisabeth di tengah-tengah penantian? Sederhana, dia melayani orang lain. Anda tahu kenapa kok kita perlu melayani? Melayani itu bukan tentang kegiatan tertentu di dalam sebuah organisasi. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Melayani adalah sikap hati. Orang yang sikap hatinya melayani, maka dia ketemu suaminya, dia belajar melayani. Dia ketemu kliennya, dia belajar melayani. Dia ketemu anaknya, dia belajar melayani. Dia ketemu orang yang paling bencekno gitu ya, dia belajar melayani. Dia ketemu orang yang gak menyenangkan pun, dia belajar melayani. Kenapa? Karena melayani adalah sikap hatinya. Hiduplah dengan spirit ini. Karena ketika orang melayani, tiba-tiba orang itu akan merasa, dia akan mengerti bahwa ternyata dia melihat betapa indahnya warna-warni di sekelilingnya. Di mana Tuhan membentuk Anda, sama juga Tuhan juga sedang membentuk orang-orang di sekeliling Anda. Sehingga Anda tahu bahwa Anda gak hidup sendirian. Tapi Anda hidup untuk saling melayani satu dengan yang lain. Di titik itulah kita dikuatkan dengan satu kata. Kita memilih untuk percaya walaupun kita tidak melihat. Yuk sama-sama tutup mata kita sembah Tuhan. Do again your miracles. We